Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dalam materi biologi tentang sistem reproduksi. Bicara tentang sistem reproduksi, itu dimulai dengan pembentukan sel gamet. Nah, sel gamet ini terbentuknya pada peristiwa spermatogenesis pada pria sehingga terbentuk spermatozoa dan oogenesis pada betina atau pada wanita dengan menghasilkan ovum. Nah, spermatogenesis terjadi di dalam testis, di mana spermatogonium atau sel induk sperma yang mengalami mitosis, kemudian menjadi spermatosit primer, kemudian mengalami meiosis menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian berkembang menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa yang berekor. Kemudian akan pergi menuju ke epididymis, ya, sekitar 3 minggu baru menjadi dewasa dan berada di vas diperan. Di ujung vas diperan, spermatozoa bercampur dengan getah dari produk kelenjar vesicula seminalis, kelenjar Cooper, dan getahnya menjamin kehidupan spermatozoa, sehingga terbentuklah semen. Semen bersifat basah. Nah, ini adalah gambar dari contoh spermatozoa di mana terdiri atas kepala. Di kepala itu ada akrosom yaitu enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Kemudian ada leher yang kaya akan mitokondria, kemudian ada ekor. Jumlah spermatozoa yang normal itu minimal 20 jutaan. Nah, produksi spermatozoa itu dipacu oleh follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, juga bersamaan dengan produksi testosteron. Ya. Baik. Nah, pada peristiwa ejakulasi, maka akan dikeluarkan sekitar 5 ml sperma atau 20-50 juta spermatozoa. Setiap spermatogonium itu menghasilkan 4 spermatozoa. Pada peristiwa oogenesis, yaitu berasal dari oogonium atau sel induk telur, ya, kemudian oogonium akan tumbuh menjadi oosit primer bersifat 2N. Oosit primer akan mengalami meiosis 1, ya, kemudian di mana hasilnya itu merupakan dua buah sel yang ukurannya tidak sama. Satu berbentuk besar yang bernama oosit sekunder yang bersifat N, dan yang kecil bernama polosit primer atau sel kutub. Nah, oosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 yang akan menghasilkan ovum dan polosit sekunder. Sementara polosit primer akan menghasilkan 2 polosit sekunder. Nah, pada peristiwa oogenesis hanya dihasilkan 1 buah ovum dan 3 polosit sekunder. Ini adalah peristiwa tumbuhnya ovum di dalam suatu follicle. Nah, follicle ini dipengaruhi oleh FSH atau follicle stimulating hormone sehingga follicle mengalami pertumbuhan. Nah, selanjutnya nanti akan dipengaruhi oleh luteinizing hormone atau LH, di mana akhirnya ovum mengalami ovulasi. Follicle yang sudah tidak ada ovumnya akan berubah menjadi corpus luteum dan mengalami degenerasi. Jadi, pertumbuhan ovum itu dipacu oleh FSH, ya, dengan memacu aktivitas folikel pada ovarium dan memacu produksi estrogen. Estrogen menghambat produksi FSH, FSH berhenti terbentuk, hipofisis membentuk LH, LH membentuk ovum keluar dari folikel, ovulasi atau LH ini kemudian mengubah folikel menjadi kosong, akan dirubah menjadi corpus luteum, kemudian corpus luteum ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Progesteron akan menghambat produksi LH dan memungkinkan tertahannya corpus luteum. Sementara progesteron juga mempengaruhi pertumbuhan dinding endometrium dan juga pembuluh darah pada endometrium yang berfungsi untuk implantasi telur yang dibuahi. Nah, ovum akan meninggalkan ovarium ya melalui fimbria dari infundibulum dari oviduct. Nah, kalau terjadi kehamilan atau masa gestasi atau kehamilan ini sekitar 280 hari sampai ke kelahiran. Baik, struktur dan fungsi sistem reproduksi ya. Pada pria tentu saja
ada spermatozoa, pada wanita ada ovum. Sementara alat reproduksi pada pria ada testis, ada saluran kelamin, ada kelenjar kelamin. Nah, ini gambarnya. Kemudian saluran kelamin ini ada epididymis, ada vas deferens, ya. Juga ada saluran ejakulasi, juga uretra. Nah, kemudian, nah ini alat kelaminnya, ya. Nah, ini alat kelamin pada wanita, ya, ada vagina, ada ovarium, ada uterus. Nah, ini adalah gambar dari siklus menstruasi, di mana follicle stimulating hormone yang dikeluarkan oleh hipofisis akan mempengaruhi pertumbuhan folikel. Kemudian nanti akan dihasilkan hormon berupa estrogen. Dengan adanya estrogen tadi mempengaruhi penurunan FSH, tetapi LH naik. Dengan naiknya LH maka terjadi peristiwa ovulasi. Kemudian ovulasi ini korpus luteumnya akan menghasilkan progesteron, sehingga terhambatlah pembentukan LH dan FSH. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka mereka akan menurun kembali, kemudian terjadi peristiwa menstruasi dan kembali siklus akan dimulai dari awal. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.